Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas soal termodinamika, tepatnya tentang proses isobarik alias tekanan konstan. Yuk kita lihat contoh soal dan cara penyelesaiannya. Dalam soal ini, volume gas bertambah dari 3 liter ke 4 liter dan tekanan tetap di 10⁵ Pascal atau 100.000 Pascal. Terus ada kalor masuk ke sistem sebesar 500 Joule. Pertanyaannya adalah, berapa perubahan energi dalam yang terjadi pada gas? Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari diketahuinya. Dari soal kita tahu bahwa proses isobarik itu sama dengan tekanan konstan. Berarti P1 itu sama dengan P2, di mana nilainya 10⁵ Pascal. Lalu V1-nya sama dengan 3 liter, yang dimana kita ubah menjadi 0,003. Lalu V2-nya 4 liter, yang mana kita ubah menjadi 0,004 meter per kubik. Nah, karena ini adalah lingkungan ke sistem, jadi Q sama dengan plus 500 Joule ya, karena ini lingkungan ke sistem. Langkah kedua, kita menghitung usaha. Karena tekanannya tadi tetap, kita pakai rumus kerja pada proses isobarik, di mana rumusnya yaitu W sama dengan P kali V2 kurang V1. Kita masukin angkanya. W sama dengan P-nya itu 10⁵ dikali V2-nya itu 0,004 dikurang 0,003. Lalu kita turunkan 10⁵ dengan hasil 0,0001. Nah, kita kalikan, hasilnya menjadi 100 Joule. Karena gas mengembang berarti dia melakukan kerja keluar, maka W sama dengan plus 100 Joule. Lalu langkah yang ketiga, kita menghitung perubahan energi dalam pakai hukum 1 termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q kurang W, di mana delta U-nya kita turunkan, Q-nya itu tadi kita sudah diketahui Q-nya itu 500, lalu dikurang W-nya itu 100. Jadi hasilnya 400 Joule. Jadi perubahan energi dalamnya adalah 400 Joule. Kesimpulannya, dalam proses isobarik ini sebagian kalor dipakai buat menambah energi dalam gas dan sebagian lainnya dipakai gas buat melakukan kerja memperbesar volumenya. Gampang kan? Semoga kalian makin paham ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita bakal bahas soal termodinamika, khususnya perubahan keadaan gas ideal secara adiabatik. Yuk langsung aja kita bongkar step by stepnya. Yang pertama, dimana kita cari dulu diketahuinya. N sama dengan 0,25 lalu T1-nya
yaitu 200 Kelvin. Emang ada T1-nya? Kok dia ada T1-nya ya? Dari mana nih ada T1-nya? Kan dari mana kau? Oh iya. Hai teman-teman, kali ini kita bakal bahas soal termodinamika khususnya perubahan keadaan gas ideal secara adiabatik. Yuk langsung aja kita bongkar step by stepnya. Yang dimana pertama-tama kita cari dulu diketahuinya. Dimana N itu sama dengan 0,25 mol, T1-nya itu 200 Kelvin, P1-nya itu 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal, lalu P2-nya 3,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, lanjut kita ke penyelesaiannya. Kita cari dulu yang A, dimana kita cari volume awal gas, yaitu PV1 sama dengan 3/2 nRT. Kita turunkan jadi V1 sama dengan 3 kali N kali R kali T. Lalu 2 kali P. Sama dengan kita masukkan nilainya 3, N tadi dikali 0,25, lalu R-nya kita kali, karena R itu tetapan, yaitu 8,315 dikali 200. 200 itu suhu awal atau temperatur. Per 2 dikali P-nya yaitu 2, ini P1, jadi kita menggunakan P1 yaitu 2,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1,247,25 per 2,5 kali 2,5 kali 10 pangkat 5 itu hasilnya 500.000. Nah, jadi hasil 1.247,25 ini dibagi 500.000 mendapatkan hasil 0,0025. Baiklah, kita lanjut ke yang B, di mana kita disuruh mencari V2 atau volume akhir dan gamma. Karena ini proses adiabatik, kita cari dulu CP-nya. Di mana CP sama dengan CV tambah N kali R. CV sama dengan 3/2 kali N kali R sama dengan, kita masukkan nilainya 3/2 dikali 0,25 dikali R itu tetapan 8,315 sama dengan 3,12. Lalu kita cari CP-nya. CP itu rumusnya CV tambah NR. Kita masukkan nilainya 3,12 tambah 0,25 dikali R itu tetapan 8,315. Lalu kita turunkan 3,12 ditambah ininya dikali 0,25 dikali
8,315, yaitu hasilnya 2079. Nah, jadi kita tambah 3,12 ditambah 2079, yaitu 5,2. Nah, kita bisa mencari gamma, dimana yaitu rumusnya CP per CV. Kita masukkan nilai CP, tadi kita sudah dapat 5,2 per 3,12, yaitu hasilnya 1,67. Nah, baru kita bisa mencari rumus P1, V1, gamma sama dengan P2, V2. Ini adalah rumus untuk mencari volume akhir, dimana kita turunkan menjadi P1, V1 per P2 sama dengan, kita masukkan nilainya 2,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,0025 per 3,5 kali 10 pangkat 5, dimana hasilnya 0,0018. Next, kita mencari yang C, yaitu perubahan energi dalam gas, dimana kita masukkan dulu rumusnya. PV2 sama dengan 3/2 kali N kali R kali T per 2, dimana kita turunkan rumusnya menjadi T2 sama dengan P2V2 per 3/2 kali N kali R, sama dengan kita masukkan nilainya 10 pangkat 5 dikali 0,0018 per 3/2 dikali R itu tetapan 8,315 dikali 0,25. Kita dapatkan hasilnya 630 per 3,12, yaitu hasilnya 201,92 Kelvin. Lalu kita cari yang D, yaitu kerja atau usaha, di mana rumusnya W sama dengan delta U. Kita turunkan rumusnya menjadi delta U sama dengan CV kali delta T, sama dengan 3,12 kali 201,92 dikurang 200. Lalu kita turunkan 3,12 dikali 1,92. Ini hasil dari 201,92 dikurang 200. Lalu hasilnya 5,99 Joule. Ini menunjukkan ada peningkatan energi dalam meskipun prosesnya adiabatik. Kenapa? Karena kerja oleh gas bikin suhu naik sedikit. Jadi itu dia teman-teman proses lengkap perubahan adiabatik dari gas monoatomik. Kita udah hitung volume awal, akhir, suhu akhir, dan energi dalamnya. Semoga makin paham ya, dan jangan lupa latihan soal biar makin jago.